Semuanya berawal dari keyakinan. Kalau kamu bersungguh-sungguh, apapun masalahnya, pasti akan ada jalan keluar. Berarti penyakit TBC saya bisa sembuh, Mbah? Tentu saja bisa. Percayakan pada saya. Iya, Mbah. Saya percaya. Ayo, kita mulai sekarang. Panas, mah. Panas! Mas, kamu lagi ngapain sih? Kalau kamu lapar, kamu bisa minta tolong aku biar aku yang masak, ya? Ini daging kesukaanku. Ya ampun, Mas. Ini kan daging haram. Udah berkali-kali aku bilang itu daging haram. Kamu tuh emang nggak bisa ya ninggalin kebiasaan kecil kamu. Ninggalin dong, Mas. Udah deh, biar aku buang aja. Berani kamu buang. Berani kamu buang daging kesukaan aku. Iya, tapi daging kesukaan kamu ini tuh daging haram, Mas. Kamu tuh ya, bukannya makin pinter kok, malah makin bodoh sih. Kamu ngatain aku bodoh. Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas sadar, Mas. Sini! Sini kamu! Mau kemana kau? Tolong! Sini kamu! Tolong! Sini! Berani kamu ngatain aku bodoh. Sadar, Mas. Sadar, Mas. Sini! Mas, sadar, Mas! Mas, sadar! Lepasin! Lepasin saya! Orang saya nggak apa-apa kok. Mbak, suaminya kok kalau lagi marah begitu? Bawa pisau dapat segala sih? Serem banget. Iya, Pak. Dia emang kayak gitu kalau lagi marah. Ya udah Mbak, nanti kalau ada apa-apa, Mbak kasih tahu kami aja. Kebetulan kami lagi ngeronda di sini Mbak. Makasih banyak ya, Pak. Ya udah Mbak, kami permisi ya. Sekalian kami amankan ya pisaunya. Mari. Andra, Ryan, makasih banget ya udah nganterin Lulu pulang. Sama-sama Lulu. Lulu, nanti Lulu waktu tidur kira-kira mau mimpi apa? Ya mana Lulu tahu nanti tidur mimpi apa. Emang Lulu bisa rencanain malam ini Lulu mau tayang mimpi yang ini kalau besok tayang mimpi yang itu mana bisa. Ada-ada aja Andra nih. Bisa berdoa sama Allah sebelum tidur supaya pas tidur mimpinya bareng Andra gitu, pergi jalan-jalan ke pantai, ya kan? Bener juga, seru kali tuh ya. Mimpi jalan-jalan ke pantai. Tapi Ryan juga diajak. Daripada kita berduaan doang. Iya sih nggak boleh berduaan. Ya udah deh, Ryan ajak di dalam mimpi ke pantai juga. Tapi Ryan di pojokan cari kerang. Ogah. Udah pulang lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Salam ibu mertua. Waalaikumsalam. Lu udah malam gini baru pulang? Iya Mam, tadi kan soalnya Lulu ngeruqyah, agak lama tadi prosesnya. Oh, tapi udah selesai sekarang? Udah. Bagus. Maaf, kami pamit dulu. Iya, Lulu juga butuh istirahat soalnya.
Ya bagus deh kalau kalian sadar. Ini kan udah malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Dah Lulu. Waalaikumsalam. Lu, kayaknya kamu makin lama makin deket deh sama mereka. Ya iyalah Ma, pasti Lulu makin akrab. Kan Lulu sering banget ketemu sama mereka. Lulu kan harus liput rukiahnya mereka, ngobrol apa segala macem. Dan mereka baik banget sama Lulu. Termasuk kamu juga makin deket kan sama yang ganteng dan kalem itu. Ya kan? Maksudnya apa nih Mam? Oh, enggak. Bercanda. Yuk. Masuk. Yuk, Mama udah masak. Mas Kusno. Mas Kusno. Ampun, Mas. Aku... maafin aku ya. Aku nggak bisa kontrol emosi aku. Kamu kok lagi marah? Serem banget sih, Mas. Kayak bukan kamu. Udah, nggak usah dibahas. Mbak, iuran bulanan mana? Iuran bulanan apaan? Biasanya kan udah lewat Bang Gatot. Oh, itu Gatot. Ini gue beda lagi. Mau malak ya? Nah, ini. Waduh, Bang Gatot. daun seledri, tenang. Mau ngapain di sini mau bikin kekacauan? Kalau lu berani bikin kekacauan di tempat ini, artinya lu sedang membangunkan macan yang lagi bunting. Lagi Betul bunting. itu. Lagi bobok, hah? Apa lu banyak ngomong lu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang. Ya Allah. Gitu aja udah pingsan lu. Belum juga diapa-apain lu. Ya Allah, Bang bangun dong. Siapa yang nyelamatin Lastri ini? Ini apa sih, rusuh banget tuh Masnya. Mas Andra, tolong Mas Andra. Dia mau malakin Lastri, Mas Andra. Ini apa-apaan nih? Ra, tolong lu hadapin ada. Ini kagak level sama yang begini nih, hah? Apa lu? Lu nanya apa? Lu nggak ada takut-takutnya malah kesini? Bang Gatot, lu mau tahu nggak gimana cara ngadepin preman capteri begini? Hah? Gimana nih? Pertama, lu ambil air. Lu buka, terus lu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngomong lu. Sini lu! Dimas. Halo? Iya, Mas? Kita jadikan ketemuan kami. Sekarang? Ya udah, Mas. Saya siap-siap dulu ya, Mas. Sekar, baju aku udah kamu setrika belum? Belum, Mas. Kamu sikat sendiri aja ya. Soalnya aku buru-buru. Buru-buru? Mau kemana? Mau jenguk Tante Vira. Tante Vira sakit, Mas. Kok kamu baru ngomong sekarang? Iya, tadi Tante Vira telepon aku. Oh, Jangan sampai Mas Kusno curiga kalau aku mau nemuin Dimas. Bisa panjang ini urusannya. mau aku anter? Hah? Nggak usah, Mas. Kamu kan mau kerja. Lagian aku juga sebentar doang kok, cuma mau nengokin. Nggak apa-apa kok. Oke. Aku pergi dulu ya. Oh, lihat aja akibatnya.
Kadang aku tuh capek batin sama pelaku suami aku. Tiap hari selalu berantem. Ada aja yang dipermasalahin. Udahlah Sekar. Kamu tuh ngapain sih masih bertahan sama suami kayak begitu? Mas Sukmo itu sebenarnya orang baik. Tapi kadang dia tuh marah-marah. Bentar baik lagi. Terus lembut lagi. Dan ada satu hal yang gak bisa dia tinggalin. Apa itu? Dia suka makan daging haram. Ya udah kita ngobrol dalam aja yuk sebelum makan siang. Sekar! Oh, bagus kamu ya. Izin mau ke rumah Tante Vira. Ternyata kamu ketemu sama laki-laki lain. Hah? Berani bohong gak sama aku? Ayo pulang! Kas, jangan kasar dong sama perempuan. Lu siapa? Hah? Oh, lo mantan pacarnya Sekar? Iya, gua mantan pacarnya Sekar. Ada masalah? Lo kan tahu, Sekar ini udah punya suami. Kalau lo mau ketemu Sekar, datang aja ke rumah baik-baik. Lo kayak gini sembunyi-sembunyi, kayak cowok ngecut lo. Kamu bilang Tante Vira sakit, malah ketemu sama mantan kamu. Aku udah telepon ya Tante Vira. Tante Vira baik-baik aja kok nggak sakit. Ayo. Pantesan sekarang gak betah di rumahnya. Suaminya kasar banget ternyata. Apa lo bilang? Hah? Mas! Udah mas, stop! Kamu yang cari masalah! Udah. Ayo naik! Ajar makanya sekarang. Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Bikin malu aja. Ah udahlah, bahasnya ntar aja di rumah. Mas! 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 Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mas! Mas Wisnu! Bangun! Tiduran ya aku ya? Ya ampun mas, kamu tuh bisa-bisanya ya. Ini nih yang bikin aku khawatir kalau barengan sama kamu. Kamu tuh bisa-bisanya sih nyetir sambil tidur. Jadi gini loh, apa? Mana ya? Jadi kalau aku bawa motor terus aku tiduran, itu seolah-olah ada kekuatan lain yang gantiin posisi aku. Aduh mas, udah deh. Semua alasan kamu itu nggak normal. Yang nggak normal itu kamu. Udah bohong. Mantan pacar lagi. Bikin orang kesel aja. Siapa tuh? Ini mantan pacar kamu tadi kan? Lazim. Mas, kamu tuh bener-bener gak waras ya? Apa kamu bilang? Hah? Sekar. Tunggu. Kamu mau kemana? Udah lah mas. Aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku.
Janganlah pergi. Aku minta maaf. Aku nyesel udah kasar sama kamu. Bukan sekali ini aja kamu kasar sama aku. Bahkan kamu berkali-kali minta maaf sama aku. Tapi kalau kamu udah emosi, aku yang sengsara. Udahlah Mas. Kita pisah ranjang aja. Hah? Sekarang. Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Lu? Iya, Mah. Lu, Mama pengen nanya tuh yang di rumah Rukiah, yang teman kamu itu namanya siapa ya? Siapa maksudnya? Pak Kiai Abbas? Oh bukan yang tua, yang muda. Oh, yang masih muda. Andra? Oh bukan itu, yang satu lagi, yang orangnya kalem, terus simpatik, orangnya dewasa gitu. Siapa sih namanya? Masa lupa sih? Mama sama namanya itu kan Ryan, Mah. Oh iya Ryan. Emang ada apaan sih, Mah? Enggak, Mama pengen tahu aja teman-teman baru kamu tuh kayak apa. Boleh dong kenal mereka lebih jauh, boleh kan? Oh, ya udah kalau gitu, lu berangkat dulu ya, Mah. Ya udah, hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lulu. Sekar? Sekar. Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Mas tadi ada hantu, mukanya serem banget, Mas. Oh, nggak ada apa-apa kok. Halusinasi kali kamu. Enggak, Mas, beneran aku ngeliat. Kamu nggak pernah baca? Pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Duduk Pak Kiai, jangan berdiri ah. Ntar pegel minta urut lagi sama Andra. Begini, Indra. Gimana Pak Kiai? Bawa beker ini ke tukang servis di Pasar Lengkong. Perbaiki. Sudah di setel dari kemarin. Bunyi terus tuh. Bunyinya tuing-tuing lagi. Ayolah Pak Kiai, namanya juga weker. Kalau weker nggak bunyi ya nggak bangun orangnya, nanti yang tidur. Lagian weker begini masa masih aja di servis Pak Kiai. Tuh Ryan aja yang servis ya, Ray. Sebenarnya yang disuruh itu kamu, Ndra. Tapi ya udah nggak apa, sini biar saya yang bawa ke pasar. Nah, Pak Kiai, Ryan aja. Andra capek tadi habis bersihin tempat wudhu. Yang disuruh itu kamu. Sebentar kok. Pergi ke pasar, taruh, kamu bisa balik lagi. Pak Kiai, kan Pasar Lengkong tuh jauh banget Pak Kiai dari sini. Memang jauh kalau kamu berjalan kaki. Tapi mikir dong, misalnya pakai mobil dinas gitu, gitu-gitu aja repot kamu. Nih. Sekarang nih Pak Kiai. Ya, sekarang masa 3 tahunnya akan datang. Gitu dong. Ayo Lulu. Apaan? Lu di sini aja. Nggak mau nemenin Andra? Enggak lah. Apes dah. Gak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kesehatan istri Anda. Justru sebaliknya, ini merupakan kabar bahagia yang tidak terduga. Kabar bahagia apa, Dok? Selamat ya, istri Anda sedang hamil. Hamil? Iya. Kamu hamil, sayang? Saya hamil, Dok. Iya, usia kehamilannya sudah 2 minggu. Memang masih sangat muda, tapi nggak apa-apa. Tolong dijaga dengan baik ya. Dan jangan lupa harus sering kontrol ke dokter. Iya, Dok, ya. Udah lama banget aku mendambakan seorang anak. Tapi kenapa di saat semua kesempatan itu tiba,
aku gak sebahagia seperti saat aku menginginkannya. Orang suami selingkuh kok didiemin aja. Jadi istri itu harus tegas. Kapan dia awalnya tadi waktu kawin itu kan udah janji depan Allah, bukan depan dia doang. Wah, yang namanya pernikahan itu nggak main-main ya. Laki-laki itu kudu membimbing, bukannya malah selingkuh. Kalau istrinya misalkan salah ya nggak boleh diparah-parahin gitu. Ya lihat makanya. Nah, dikit-dikit, matanya kayak begitu. Itu nantinya Allah. Gitu, berapa kali capek. Sakit perut. Oh, iya maaf. Gue suruh si suaminya tuh sakit perut ini, mau suaminya gak punya perut. Oh, tambah ganteng. Iya maaf Abah. Lagian sih Abah, tadi kan tuh makan combrongnya dihabisin. Yang mau beli di warungnya Bu Indun. Mangannya pakai cabai rawit segala. Lah iyalah melintir. Iya, besok-besok Abah janji gak akan beli di warung Po Indun. Iya, jangan. Mendingan di warung Lastri aja. Apa? Kok mulai lagi ke situ ya Allah? Emang bener-bener yang namanya laki-laki itu kok nggak bisa dipercaya banget sih, ya ampun. Skar, tolong, Skar, tolong kamu jangan pergi. Tolonglah, urungkan dulu niat kamu untuk pisah ranjang. Justru kayak aku semakin kuat, Mas. Aku gak mau semakin depresi. Gara-gara tingkahku kamu yang aneh. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungan aku gimana? Itu nggak akan terjadi. Gak ada salahnya kan kalau aku antisipasi sejak dini. Lagian aku gak mau ya kalau aku sampai keguguran gara-gara kelakuan kamu yang aneh. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri aku? Made in Italy, keluaran terbaru. Mamam Sandra pasti senang kalau dikasih tas ini. Teori asmara mengatakan kalau ingin mendapatkan anaknya harus mengambil hati ibunya alias mamamnya. Tas mahal, tas mahal. Aduh, jamret. Aduh, tas mahal nih jamret. Kata dokter ingat, jangan makan yang pedes-pedes lagi. Obatnya jangan lupa diminum. Masukin tas deh obatnya deh. Habis enak tuh udah comronya, aduh. Nah, iya, tapi kan Abah kebablasan makannya cabai rawit. Hati-hati dong bawa motor. Pak. Pak, tenang Pak. Tenang. Ini saya Kusno, anaknya Pak Sukmawan Cahyono. Masa? Kusno, dulu mah kecil segini. Alah lebay. Bayi aja segini ah. Kecil lah dulu mah. Udah gede aja sekarang. Dikasih makan mungkin dia sama bapaknya. Alah. Ini teh anaknya teman bapak waktu masih di pemerintahan dulu. Terakhir kita ketemu waktu ngelayat bapaknya wafat ya. Iya Bu, kalau nggak salah 15 tahun yang lalu ya. Nanti kalau ke rumah nanti saya kenalin sama anak saya. Namanya Andra. Wah, dia itu peruqyah yang hebat. Peruqyah? Jadi ruqyah itu adalah pola atau sistem pengobatan Islami. Ya, karena menggunakan Al-Quran. Dan biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alam gaib. Kesurupan, santet, dipelet, dan sejenisnya. Yuk ke rumah. Oh. Ya udah Pak. Nanti saya mampir ya. Udah, tunggu di rumah ya. Ke rumah dulu deh. Udah mulai ini lagi nih. Bapaknya belum bekerja. Ya. Assalamualaikum. Iya. Siapa kalian? Apa lu Kusno Haryadi? Iya, memang kenapa? Sini lo. Sini. Ya!
Mampus lo. Mampus lo. Bos, beres bos. Kusno sudah mati bos. Bagus. Gimana? Dia udah mati. Ayo. Hidup dia. Sekarang, kamu serius udah bisa ranjang sama suami kamu? Iya, Mas. Terus jadi maksudnya kalian sebentar lagi bakal beneran pisah? Kemungkinan iya, Mas. Aku udah gak tahan sama sikap kasarnya Mas Kusno. Apalagi kalau dia marah. Dia tuh udah gak kayak manusia, Mas. Dia bisa aja mukul aku atau bahkan pakai pisau. Sebenarnya aku tuh masih sayang banget sama Mas Kusno. Apalagi dengan kondisi aku lagi mengandung anaknya. Tapi aku takut nanti bayi kecil aku malah jadi korban kelakuan anehnya Mas Kusno. Apa? Tunggu, kamu hamil? Iya, aku lagi hamil 2 minggu. Nah sekarang, menurut aku sebaiknya memang kamu tuh pisah aja sama Kusno. Ini jalan terbaik, ini menurut aku ya. Karena seperti kamu bilang tadi, kasihan anak kamu. Dan satu hal yang pengen aku ngomongin sama kamu. Aku serius. Aku pengen jadi pendamping hidup kamu kalau kamu udah benar-benar putus sama Kusno. Hai bosku. Tumben diem aja nih, nggak ada suaranya. Biasanya kerjaannya ngusilin Lulu terus. Bos, bos kenapa mukanya ditekuk gitu? Lagi sedih ya? Oh, bos kok bisa sih bos kalau lagi sedih mukanya ditekuk sampai keriput-keriput begitu? Udah aslinya. Bos kenapa sih? Lagi sedih beneran? Tahu nggak lu? Kan saya baru beli tas perempuan branded made in Italy. Mahal kan? Dijamret. Dijamret? Iya. Tapi tunggu. Bos beli tas wanita? Aduh, bos melambai ya ternyata. Enggak. Demi apa? Demi Kia. Itu ngapain bos beli tas perempuan? Itu hadiah spesial buat Mamam Sandra. Hadiah buat Mama Lulu? Bos naksir sama Mama Lulu? Enggak. Saya naksirnya sama Lulu. Naksir sama Lulu? Iya. Pede banget sih jadi orang. Ya kalau Lulunya bersedia, kalau mau ini nanti gajinya dinaikkan, terus dapat tunjangan kesehatan, terus dibeliin kamera yang terbaru buat merekam hantu, terus sepatu udah pada tipis dibeliin, kaos, nanti jaket terbaru, jaket majalah Nauzubillah min Jarik. Mau? Aduh, Lulu. Lama-lama tuh orang kayak hantu. Cepet ngilangnya.
Sekar. Aku coba ngambil barang aku yang tertinggal di rumah ini. Kita harus bicara, Sekar. Nggak ada yang perlu diomongin lagi, Mas. Besok kita urus perceraian kita. Lo yang kirim orang buat ngabisin gua kan? Lo ngomong apa sih? Jangan sembarangan nuduh dong. Lo kirim 2 orang preman buat ngabisin gua kan? Lo mau tahu? Gua sempat mati. Minum. Mas! 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 Kau tahu apaan sih? Dia yang kirim orang buat ngabisin aku. Aku bisa baca pikirannya. Lu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sekar, mantan pacar kamu ini brengsek. Kamu tuh yang brengsek. Ayo, Mas. Ya, kalau kamu memang sering mengalami hal-hal yang berkaitan dengan mistik, itu harus segera diobati. Saya itu paling jago kalau ngobatin soal itu, cuman saya itu pemalu orangnya. Jadi biar nanti saya pertemukan dengan Andra sama Ryan. Andra itu anak saya, Ryan itu keponakan saya. Pak Kusno, kalau mau tahu lebih jelas, mending langsung aja ketemu sama Ryan, sama Andra. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Nih orangnya datang. Nih yang ini Andra. Andra ini anak saya satu-satunya. Mukanya ganteng, udah bapaknya semua deh. Nah kalau yang itu ponakan saya, Ryan. Oh ganteng juga, fasih juga Al-Qur'annya. Waduh, nah mereka yang biasa meruqyah ya. Ini anaknya teman bapak namanya Kusno ya. Dia ada masalah sama hal mistik. Jadi kira-kira kalian bisa bantu dia nggak? Maaf, Pak Kusno bisa sedikit ceritakan masalahnya? Saya ngerasa ada makhluk gaib dalam tubuh saya. Masya Allah. Gimana maksudnya, Pak? Saya tuh sempat melihat makhluk gaib itu dan itu sangat mengerikan. Jadi saya waktu itu nggak sengaja berdiri depan cermin. Saya langsung lihat, tapi tiba-tiba makhluk gaib itu langsung hilang. Apa yang Pak Kusno rasakan dan alami saat itu? Saya jadi suka makan makanan yang haram. Makanan yang dilarang oleh agama Islam. Pak Kusno sudah tahu itu makanan haram kan? Terus kenapa Pak Kusno masih lakukan? Kenapa Pak Kusno masih makan? Tahu sih Pak, tapi saya seolah-olah tuh nggak ada takutnya sama sekali. Bahkan kalau ada istri saya yang menegur saya atau orang lain, saya pasti marah. Sama ini, entah kenapa saya bisa baca pikiran orang. Dan saya bisa nyetir motor itu sambil tidur. Kalau boleh tahu, sejak kapan Pak Kusno mengalami hal seperti ini? Semenjak kapan ya? Oh, saya waktu itu kan punya penyakit TBC. Saya ngobati penyakit saya itu ke pengobatan alternatif. Kalau nggak salah 3 tahun lalu. Panas! Dan saya merasakan tubuh saya itu panas banget. Yaudah, kalau gitu kita mulai ruqyah sekarang, Kak. Oke Pak, kita mulai. Pak Kusno, kita akan mulai proses ruqyahnya.
Pak Kusno bisa tarik nafas dalam-dalam dan pejamkan mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ngapain kalian? Astagfirullahaladzim. Wahai jin kafir, keluarlah dari tubuh Pak Kusno sekarang juga. Keluar! Kafir? Siapa yang kafir? Saya atau kamu? Saya sudah ditakdirkan bersama dengan pria ini. Kalau dia mati, saya hidupkan. Kalau dia mati lagi, saya hidupkan lagi. Astagfirullahaladzim. Jin kafir, itu bukan tempat kamu. Sekali lagi, Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Innallaha sayubtiluhu. Innallaha la yuhibbu 'amalal mufsidin. Wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa la yukriha al-mujrimun. Wa ma amana Musa illa dhurriyyatun min qawmihi 'ala qawmin min Fir'aun wa mala'ihim ay yaftinahum. Wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Atau saya bunuh dia. Allah Akbar. Hebat, sakti semua. Abang mau kemana? Gak usah ikut-ikutan. Bahaya, ntar malah kita kesurupan. Kabur lagi. Aduh, kemana lagi nyarinya tuh Jamret? Siapa tahu aja ketemu tuh Jamret. Aduh. Kaget ya? Iya Mbak Lastri. Aduh, setiap ketemu bosku mindik-mindik, celingak-celinguk, ada apa sih bosku? Begini Mbak Lastri, saya lagi nyari Jamret. Jamret? Iya, tas perempuan saya itu baru beli, made in Italy, mahal harganya, di Jamret. Ya, saya kan jadi batal deh mau ngasih sesuatu. Tapi sebenarnya sih saya bisa beli lagi yang lebih mahal. Cuman ya males aja. Siapa tahu bisa berjodoh kalau ketemu. Jodohnya sama Lastri ya tas itu ya? Bukan Mbak Lastri. Maksudnya jodohnya itu sama tas itu gitu. Siapa tahu nanti kalau Mbak Lastri ngeliat, kasih tahu saya ya. Oke. Iya. Lastri Bunga Melati harum mewangi sepanjang Nusantara nyir melambai-lambai akan membantu bosku. Tapi jangan lupa ada bonusnya buat Lastri ya. Tenang aja, tas juga nanti. Oke, ya udah Lastri pamit dulu ya. Nanti Lastri kabarin kalau udah ketemu tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas plastik. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalian harus cari cara gimana pun untuk ngabisin Kusno. Terserah mau kayak gimana. Mau dibunuh sekalian juga boleh. Ngerti? Susah banget sih gitu aja. Mas, kamu tuh jahat ya. Kata bener kata Mas Kusno, kamu mau bunuh suami saya. Bentar, sekarang kamu jangan salah paham dulu dong. Aku ngelakuin semua ini demi kita. Aku sayang sama kamu. Aku masih pengen sama-sama sama kamu. Udahlah Mas. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kamu tuh emang jahat. Ajar ya.
Andra dan Ryan gagal memusnahkan jin itu. Aku harus bertahan. Aku nggak boleh nyerah. Pergi! Pergi! Jangan ganggu saya! Saya mau Sekar kembali! Pergi! Saya akan pergi dari kehidupan kamu jika kamu sanggup menyediakan tumbal untukku. Sanggup? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau hidup saya benar. Pergi! Jikalau kamu menolak, saya tidak akan pergi dari kehidupanmu. Pergi! 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 Mas. Sekar. Ternyata benar kata kamu, Mas. Kalau Dimas itu pengen membunuh nyawa kamu. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku karena aku udah gak percaya sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Dia nggak nyakitin kamu kan? Aku baik-baik aja kok, Mas. Mas, tolong jawab jujur ya, Mas. Apa kamu benar-benar mau berubah? Apa kamu mau meninggalkan kebiasaan buruk kamu, Mas? Aku mau Sekar. Aku mau berubah. Aku janji sama kamu. Tapi kamu mau kan nemenin aku sampai masalah ini tuntas? Mas, tapi kamu harus ingat ya. Ini kesempatan pertama dan terakhir buat kamu. Kalau sampai kamu bikin aku kecewa, aku gak akan pernah maafin kamu seumur hidup aku. Aku bersumpah. Aku bersumpah, Sekar. Mas, itu Dimas, Mas. Pasti dia menyalahkan kita. Tunggu aku, Sekar. Kamu pasti jadi milik aku. Itu tas ya? Ciri-cirinya kok persis kayak yang dikatain bosku ya? Putih kebutek-butekan. Lihat aja, Sekar. Lo pasti jadi milik gua. Lastri bakal dapet bonus gede. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, bantu angkat Pak. Ayo. Pelan-pelan, ayo. Allahu Akbar. Aduh. Ayo turunkan dulu Pak, turunkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya dia sudah meninggal, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Hei, jin penghuni tubuh ini, keluarlah kamu dan bertobatlah.
Tobat. Apa itu tobat? Saya tidak pernah tobat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mas. Alhamdulillah. Mas Kusno. Mas. Mas. Pak Kiai, apa iblis itu sudah pergi dari hidup saya? Insya Allah, jin yang menghuni tubuhmu sudah keluar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, sampai bawa bingkisan segala. Jadi senang ya. Subhanallah, makasih. Cantik banget istrinya Pak Kusno. Lagi hamil Bu Haja. Alhamdulillah. Terus gimana kandungannya? Alhamdulillah baik. Nah Kusno ya, kan yang tahu sekarang teh, nah Kusno sudah tidak dihiuman lagi sama jin kafir ya, badannya teh sudah bebas ya. Supaya lebih normal lagi hidupnya, nah Kusno harus menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Betul kuda? Betul tidak? Iya, betul tidak ya. Iya Pak Haji, saya juga udah janji sama istri saya soalnya. Kok janji sama manusia? Kalau janji sama Allah. Betul ya. Manusia makan sering mendapat ujian hidup ya. Tapi ujian hidup yang paling pahit itu ketika kita berharap kepada manusia. Harus berharap sama Allah atuh ya. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Kenapa? Kumat. Orang lagi benar juga. Betul kuda. Silakan minum dulu. Iya. Enggak ada Pak Haji. Iya. Biar nanti saya bikinin. Iya.